Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Mari kita siapkan hati untuk merayakan Ekaristi pagi ini. Kita mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kekurangan kita, terutama atas dosa-dosa kita yang sebagai manusia lemah sering mengadili atau menghakimi sesama tanpa melihat bahwa diri kita sendiri mungkin lebih buruk dari mereka, dan juga dosa-dosa lain. Dengan rendah hati, mari kita mohon ampun. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, orang miskin dibuat kaya, orang buta dibuat melihat oleh-Mu melalui Yesus Putra Manusia. Semoga kami mengimani pribadinya, mengimani sabdanya, serta tanda-tandanya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri, sebab bagiku itu suatu keharusan. Celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil.
Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku dapat memenangkan orang sebanyak mungkin. Bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antaramu. Segala-galanya itu kulakukan demi Injil, agar aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kalian bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kalian memperolehnya. Tiap-tiap orang yang mengikuti pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku berlari bukan tanpa tujuan, dan aku bertinju bukan dengan memukul secara sembarangan. Sebaliknya aku melatih dan menguasai tubuhku sepenuhnya, jangan sampai aku sendiri ditolak sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Bahkan burung pipit mendapat tempat, dan burung layang-layang mendapat sebuah sarang. Tempat mereka menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para peziarah yang mendapat kekuatan daripada-Mu, yang menolak dengan penuh gairah. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Sebab Tuhan Allah adalah benteng dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikannya dari orang yang hidup tidak bercela. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Sabda-Mu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, 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 haleluya.
sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jemaat yang tinggal di Korintus adalah orang-orang yang berkebudayaan Yunani. Dan orang Yunani mempunyai hobi olahraga. Maka kita tahu ada olimpiade dan ada gulat, ada lari dan sebagainya. Mereka sangat menghargai pertandingan, menjadi penonton. Dan mereka yang ikut dalam lomba menjadi atlet, olahragawan, olahragawati, tentu berusaha untuk menang dalam pertandingan. Dan dikatakan oleh Santo Paulus bahwa orang-orang itu supaya bisa menang, jadi juara, melatih diri. Bahkan puasa, segala-galanya dilakukan supaya bisa jadi juara. Nah, kita dalam hidup sehari-hari, dalam dunia modern sama. Banyak orang menjadi atlet atau olahragawan lainnya. Bagaimana perjuangan para juara ini untuk bisa menjadi juara? Tentu latihannya keras, menjaga supaya berat badan tidak berlebihan, tekun, setia. Kata Santo Paulus, orang-orang ini melatih diri, menyiksa diri dalam tanda petik untuk mendapat piala duniawi. Santo Paulus melihat hidup manusia adalah suatu pertandingan untuk merebut mahkota surgawi. Semua orang diajak untuk ikut berlari dalam perlombaan ini atau bertinju. Maka diharapkan dalam hidup rohani, dalam usaha untuk mencapai surga yang adalah suatu pahala terakhir bagi kita, kita juga seperti olahragawan, olahragawati yang ingin menjadi juara, tekun melatih diri, berani berkorban supaya dia siap dan bisa menang. Dan
Itulah yang kita sebut misalnya dalam bahasa teologi Katolik askese. Askese mati raga itu artinya kadang berpuasa, kadang berpantang. Itulah yang dipakai dalam dunia olahraga orang Yunani. Ada askesenya. Dalam hidup rohani ada juga usaha untuk mengejar pahala, berlomba sekuat tenaga mencapai. Inilah ajaran Santo Paulus pada hari ini untuk kita. Dalam bacaan Injil, Yesus memberikan nasihat kepada kita supaya kita tidak mudah menghakimi orang lain. Padahal kita sendiri sama, melakukan hal yang sama atau mungkin lebih buruk. Lebih mudah melihat rumput yang tinggi di rumah tetangga daripada di rumah sendiri. Lebih gampang melihat masakan dari tetangga lebih enak daripada masakan di rumah sendiri. Lebih gampang melihat kelompok lain lebih hebat daripada kelompok sendiri. Lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan diri sendiri. Padahal balok kayu di depan dan di mata kita tidak kita lihat. Sedangkan secuil kayu yang ada di mata saudara orang kita lihat. Kata Yesus, singkirkan dulu balok di matamu itu supaya kamu bisa melihat secuil kayu di mata saudaramu. Kita sering melihat orang kalau menonton televisi, menonton sepak bola, ramai sekali dan marah-marah kalau yang main sepak bola tidak bisa menggolkan. Marah-marah, bodoh. Coba suruh dia main sendiri. Apa dia bisa? Penonton itu gampang mengkritik, gampang berteriak bodoh. Coba dia main sendiri. Nah, inilah suatu prinsip yang bagus. Sebelum mengkritik orang lain, coba berpikir, seandainya saya ada di posisinya. Inilah salah satu cara untuk mengurangi sifat manusia yang mudah menghakimi dan tidak melihat kelemahan diri sendiri. Amin. Wujud misa pagi ini, pertama untuk kesejahteraan dan kedamaian kekal arwah Bapak Benediktus Beni Singgih yang telah dipanggil Tuhan 7 tahun yang lalu. Kedua, mohon penyertaan Tuhan untuk pernikahan Dani Limanto dan Samantha Tejo Sugondo. Semoga semua berjalan lancar dan baik. Ketiga, untuk intensi keluarga Gunawan. Fias
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, supaya diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga Kau tunjukkan kekuatan sabdamu melalui diri Yesus Putramu yang terkasih, yang telah wafat tetapi bangkit kembali demi keselamatan kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sungguh merupakan kehormatan bahwa kami boleh mengucap syukur kepadamu, sekalipun Engkau tidak memerlukan pujian kami. Kami menyadari bahwa sembah bakti kami tidak menambah kemuliaan-Mu, namun sangat berguna bagi keselamatan kami demi Kristus Tuhan kami. Maka pantaslah Tuhan kami itu dimuliakan dan diwartakan oleh segala ciptaan di surga dan di bumi, bersama para malaikat dan malaikat agung yang tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus Deus Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bahwa kami kenal ya Tuhan yang bangkit mulia, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan hambamu yang tidak pantas ini, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman, istimewanya Bapak Benediktus Benisingge, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudari, mari kita mengulangi doa yang diajarkan Yesus dengan memberikan perhatian pada doa, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami, keluarga kami, bangsa dan negara kami dari segala yang jahat, dari mara bahaya, dari penyakit, utamanya dari virus corona. Dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah. Anak domba Allah, anak domba Allah,
Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dalam sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah mengutus gembala dan penuntun hidup kami, yaitu Yesus. Semoga Ia sudi menuntun kami menuju kedamaian dan keselamatan abadi yang kami dambakan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian, keluarga, pekerjaan dan pelayanan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita diutus. Amin.